Maka saya harap setelah ini masih ada pertemuan lanjutan dari Dewi dengan Ketum BMP dan para lawyer yang ada di sini, ada lawyer-lawyer hebat untuk menyiapkan, karena komitmen Ketum BMP tadi clear, beliau akan jadi ketua tim advokasi untuk melakukan proses hukum. Tapi setelah kita melakukan arahan dari TNI, ya, kami akan undang dulu, karena insya Allah lah kalau diundang sama Bang Ruslan ini, jangankan Firdaus, yang cantik-cantik pun datang, ayah. Jadi inilah luar biasa. Cukup dengan senyuman datanglah beliau-beliau itu. Jadi ini Ina Rahmat Desentasa, kita dengarkan closing statement. Kalau memang poin pertama yang akan jadi berhasil, kan itu kan video to video kan, berarti Bapak mesti pikirkan sekarang. Apakah dia menyampaikan permohonan maaf lewat video juga, karena nggak mungkin publik kita kan banyak, nggak mungkin dijelaskan. Yang paling efektif itu kan permintaan maaf bahwa ini ada iseng, tidak ada maksud merusak silsilah dan seterusnya, dan video disebar lagi. Siap. Itu Om Ewan ya, kelakuan ponaannya nanti itu dicatat, harus seperti itu. Silakan Dewi closing statement, harapan yang pasti karena sudah mengundang kita malam ini, menghambat sedikit hubungan intim kami dengan istri malam ini. Jadi silakan sampaikan Dewi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sudah mengganggu waktu-waktunya kita doho. Saya senang sekali ini silaturahmi kita berkumpul yang luar biasa, tokoh-tokoh Bima yang ada di Jakarta. Saya baru kali ini kumpul-kumpul dengan tokoh-tokoh, iya, tokoh-tokoh Bima yang ada di Jakarta. Saya di sini sebetulnya berdiri di sini saya tidak mewakili sebagai keluarga ya, tapi saya di sini saat ini saya berbicara sebagai filolog, pemerhati sejarah dan budayawan Bima. Mungkin bagi Ita Doho di sini masalah ini memang cacing, memang dia cacing, tapi bagi kami di Bima dia nilai. Iya, bahaya. Karena perbuatannya dia ini bisa merusak generasi muda kita. Jadi saya banyak sekali dijapri oleh anak-anak muda yang baru mencintai sejarahnya. Beliau bertanya, anak-anak ini bertanya, ini yang mana yang benar Bu? Ini gimana sih? Kok bisa? Bab Ibu harus klarifikasi. Kami bingung, ini harus bagaimana? Ini yang mana yang benar? Tunjukkan yang benar, jangan diam saja. Tadinya saya diam saja karena ini saya anggap cacing tadi. Tapi kok lama-lama cacing ini berbahaya karena betul-betul menjadi gempa bagi sejarah Bima. Gitu. Pertemuan kita kali ini, hari ini, itu menjadi tolak ukur bagi orang-orang Bima yang ada di Bima. Itu masalahnya. Mereka akan bercermin pada kita hari ini. Ya, selain kita silaturahmi, kita harus ada tindakan tadi. Memang benar kata Tante Ni, kita secara baik-baik dulu didatangi, dia harus meminta maaf karena juga selain dia banyak merusak ya, banyak mengobrak-abrik tentang sejarah Bima. Dan sebelum saya juga berbicara, saya juga cari tahu dulu bersama teman-teman tadi ya, sudah saya bicarakan. Jadi memang tidak ada sama sekali dia dalam sejarah Bima. Karena memang dari Sultan pertama, Sultan Abdul Kahir, Sultan kedua Abil Khair Sirajuddin, Sultan ketiga Nuruddin, Sultan keempat Jamaluddin, Sultan kelima Hasanuddin, Sultan keenam Alauddin, Sultan ketujuh Abdul Qadir, Sultan ke-8 Abdul Hamid, Sultan ke-9 Ismail, Sultan selanjutnya ada sebelumnya ada kita Sultanah. Nah kemudian ya Kemalaksa, kemudian Sultan Abdullah, kemudian selanjutnya Sultan Ibrahim, kemudian selanjutnya Sultan Muhammad Salahuddin.
Abdul Aziz dulu tapi meninggal muda, kemudian Sultan Muhammad Salahuddin. Dari Sultan pertama tadi Abdul Qahir hingga Sultan Alauddin itu sudah jelas-jelas menikah dengan Goa. Nah, kemudian sudah tidak efektif lagi menikah dengan Goa. Kemudian Sultan selanjutnya yaitu Sultan Abdul Qadim itu menikah dengan Sepuluh Sumbawa. Jadi tidak menikah seperti yang dibilang Firdaus itu dengan orang dari luar. Nah, itu sudah satu bukti dalam catatan sejarah yang tidak bisa diobrak-abrik dan tidak bisa diganggu gugat. Itu. Jadi tadi Raya tadi harus diperingatkan karena berdampak luas. Beda. Tadi betul katanya Mas Sapa tadi, dampaknya luas bagi kaum muda di Bima. Mungkin tidak berdampak bagi Ita Doho di Jakarta, tapi bagi kami di Bima itu efeknya sangat besar, bagaikan tsunami. Kami budayawan, sejarawan itu setengah mati mengangkat sejarah Bima agar mereka lebih paham, lebih mencintai sejarah Bima dan memiliki karakter. Karena apa? Generasi muda sekarang ini susah, tidak seperti Ita Doho yang sekarang. Nah, apabila dirusak, rusaklah sejarah Bima, peradaban Bima. Tidak bisa kita melupai sejarah. Kita hidup berdasarkan sejarah. Kita bercermin dari sejarah. Nah itu, apabila sejarah dirusak, rusaklah peradaban. Rusaklah generasi muda kita. Jadi saya mohon, ini pertemuan kita pertama. Kemudian tadi seperti kata Om tadi, ada selanjutnya yang akan kita lakukan agar kehebohan ini berhenti. Kita menginjak cacing sekali mati, karena dia adalah cacing. Seperti itu. Jadi saya berharap pertemuan kita ini, tadi saya sudah sampaikan, orang Bima ini bercermin dari pertemuan kita ini. Mereka menunggu kita, menunggu gerakan kita. Apa yang kita lakukan, mereka akan lakukan juga di sana. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Semoga Ita Doho sehat, panjang umur. Amin. Amin. Dan kita bisa berkumpul kembali. Selamat datang Pak Rauh yang sudah datang jauh-jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.